Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lil dzikri fahal min mudzakir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah dan ungkapan yang paling terpatri di hati kita melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, ketenangan dan keamanan kepada kita semua. Tidak seperti halnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka untuk itu, mari kita bantu saudara-saudara kita. Mari kita ringankan saudara-saudara kita. Dan mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi sehingga bisa aman seperti kita sekarang ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan bagi kita semua, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, yaitu tiada lain adalah Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Pada kesempatan ini khatib mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan imtithalul ma'murati wastinabu manhiyat, yaitu dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal dalam pandangan Allah yaitu tiada lain adalah watazawwadu fa inna khairi zadi taqwa, hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini mari kita sama-sama untuk merenungkan kembali yaitu tentang umur kita yang merupakan nikmat dan karunia yang Allah berikan sebagai kekayaan bagi kita semua yang berharga. Itu adalah umur kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mereka tidak mengerti dan mengapa mereka tidak berpikir. Itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan lemah, kemudian remaja, dewasa, lalu badan kita kuat, pikiran kita kuat, kemudian setelah umur kita mencapai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan selanjutnya, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kepada awal kejadiannya tersebut. Mungkin badan kita akan lemah, mungkin jalan kita akan susah, mungkin penglihatan kita akan berkurang,
pendengaran kita akan berkurang, segalanya akan berkurang. Itu adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan oleh Allah. Dari awalnya kita gagah, dari awalnya kita kuat, suatu hari kita akan lemah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, iktanim khamsan qabla khamsin. Siap-siaplah kalian yang 5 sebelum datang yang 5 perkara. Apa di antaranya? Yang pertama, masa muda sebelum datang tua. Kemudian masa sehat sebelum datang sakit. Kemudian masa kaya sebelum datang kita miskin. Masa santai sebelum datang sibuk. Dan yang terakhir adalah masa hidup kita sebelum datang kematian kepada kita semua. Itu yang harus kita persiapkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka pernah berpesan bahwa umur yang panjang itu sebenarnya tidak ada gunanya kalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpikir untuk menunda amalnya, maka akan merugi. Karena semakin kita bertambah umur, semakin kita berkurang jatah usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melemah. Mungkin saat ini kita merasakan, dulu ketika kita muda berjalan itu sampai kemana saja. Kita naik sepeda kemana aja. Tapi ketika umur kita sudah lanjut, jangankan untuk naik sepeda ke puncak gunung, kita berjalan mau ke masjid pun susah. Itu yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang adalah dambaan harapan buat semua manusia. Tapi kalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, umur itu akan menjadi hujah. Umur itu akan menjadi sesuatu hal yang akan membinasakan kita. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam surat Al-Imran 178, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu wa ithman walahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu, umurnya yang panjang, waktu yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang panjang yang kami berikan kepada mereka itu hanyalah agar dosa-dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang mereka kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan umurnya yang panjang sebenarnya bukan menjadi dambaan. Akan tetapi semakin panjang umurnya, semakin menambah dosa, dan itu akan menambah azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu diberikan kepada orang-orang kafir di akhirat nanti, mereka akan berteriak, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki yang masa lalunya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kerjakan dahulu. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kiranya menjadi renungan buat kita semua, bahwa dunia ini adalah merupakan mazra'atul akhirah, kebun daripada akhirat, tempat beramal
dan tempat untuk memetik kebahagiaan, yaitu nanti di surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, alangkah ruginya jika dunia ini hanya dijadikan bersenang-senang buat kita semua. Karena inilah peringatan Allah, inilah kabar dari Allah yang tiada lain agar menjadi renungan, agar menjadi motivasi buat kita semua, agar kita selalu siap-siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang pintar itu, yaitu tiada lain adalah orang-orang yang selalu ingat mati dan selalu mengingat dan mempersiapkan yaitu kematian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, bukanlah kami telah memanjangkan umurmu supaya kamu berpikir, dan kami juga telah mendatangkan kepadamu pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Maka rasakanlah azab dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kepada kamu sekalian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka di hari yang penuh barokah ini, selagi kita masih ada kesempatan buat kita, mari kita perbaiki kehidupan dan sisa umur kita yang kita tidak tahu berapa tahun lagi ada kesempatan hidup ini. Berapa lama lagi kita masih bisa menikmati hidup di dunia ini. Kita tidak tahu, mungkin besok, lusa kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya dan memudahkan kita untuk diberi kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akhir hayat kepada kita semua, yakni dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa ya ayyuhal khadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mu'minina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mu'minina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.